Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati semua pengurus Majelis Taklim, ibu-ibu Masjid Al-Hakim, Villa Gading Permata, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim, semuanya telah hadir. Yang saya hormati, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan sehat oleh Allah. Jasmaninya sehat, rohaninya sehat, lahirnya sehat, batinnya sehat, dan langkah kita di majelis yang penuh berkah ini dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan ridhonya Allah, sehingga Allah senantiasa memberikan kita hidayah, ampunan, memberikan kita istiqomah, memberikan kita cucuran rahmat, nikmat, keberkahan dan karunia yang berlipat ganda. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, seluruh umatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya beserta keluarga dan orang-orang yang kita sayangi kelak yang akan mendapat syafaatnya beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah untuk yang mengarang kitab Safinatul Najah ini. Ila hadratil husun ila musannaf Syekh Salim bin Sundar Al-Hadrami wa usyurihi wa furuhi wa sunukhihi wa ali baitihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih di halaman 9 ya. Bab Faslun Arkanul Iman. Faslun membahas tentang Arkanul Iman ya. Arkanul Iman, bahwa rukun iman itu sitatun, ada 6. Yang pertama tu'minu billah, yaitu beriman kepada Allah. Allah itu cirinya apa? Allah itu cirinya, kalau menurut ilmu bahasa Indonesia, di dalam ilmu bahasa Indonesia waktu kita sekolah dulu, kita masih ingat ibu, bahwa kalimat itu ada 2, yaitu kalimat aktif sama kalimat pasif. Kalimat aktif, kalimat yang diawali dengan kalimat apa? Ayo ingat enggak? Kalimat aktif, kalimat yang diawali dengan ber dan me, kan begitu kan? Masih ingat itu? Kalimat aktif, kalimat yang diawali dengan kalimat me dan ber. Sementara kalimat pasif, kalimat yang diawali dengan kalimat di. Masih ingat rupanya ibu-ibu ya. Nah, Allah itu aktif, berarti Allah itu mempunyai sifat me dan ber. Me-nya itu apa? Allah itu yang menghidupkan. Allah yang menghidupkan seluruh yang hidup, yang bernyawa, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, itu yang
menghidupkan itu Allah, dan Allah yang mematikan, Allah yang membuat senang. Allah membuat senang bisa dengan adanya uang, adanya harta, tapi Allah mampu membuat orang senang tanpa uang dan harta. Juga ada orang tanpa ada uang, nggak ada harta yang berlimpah, tapi orang tenang. Ada nggak? Ada. Itulah Allah Maha Kuasa. Allah membuat senang, Allah yang membuat susah, Allah yang membuat sakit, Allah yang membuat sehat. Allah membuat sehat bisa dengan perantaraan obat dan dokter. Allah membuat orang sehat dari sakit tanpa perantaraan dokter dan obat. Allah Maha Kuasa. Itu Allah yang membuat segala yang ada, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Itu yang ya. Kemudian Allah itu di dalam sifat 20 itu ada mukhalafatul hawadisi. Allah berdiri sendiri ya. Allah itu berdiri sendiri tanpa bantuan satupun makhluk. Kalau Allah punya malaikat ini itu bukan berarti Allah lemah butuh bantuan makhluknya, tapi Allah menunjukkan kehebatan dan kemahakuasaan serta kebesarannya. Nah, Allah punya sifat dan ber. Selain Allah, makhluk contohnya manusia. Manusia adalah pasif. Berarti manusia itu dihidupkan, ya kan? Dimatikan, disenangkan, disusahkan, disakitkan, disehatkan. Pokoknya semua manusia itu semua. Nggak bisa manusia itu. Karena yang punya itu hanya Allah. Itu beriman kepada Allah itu diantaranya itu. Kalau orang tua kita mengasuh menafkahi kita dari kecil sampai besar, itu pada hakikatnya Allah juga yang memelihara dan membesarkan kita. Karena yang memberi tenaga orang tua kita Allah, yang menghidupkan orang tua kita Allah, yang memberi ilmu orang tua kita Allah, yang memberikan sehat orang tua kita Allah, yang memberi rezeki orang tua kita untuk kita sampai besar, hakikatnya Allah. Jadi semuanya yang dan ber itu hanya Allah. Manusia itu hanya semua. Manusia nggak punya ber dan itu ya. Itu beriman kepada Allah. Kemudian minu wa malaikatihi, percaya kepada malaikat. Yang wajib diketahui, malaikat itu jumlahnya ada 10. Malaikat apa Ibu? Jibril, Israel, Mikael, Israfil, Ridwan, Malik, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, 10. Emang malaikat itu hakikatnya jumlah malaikat itu berapa yang tahu hanya Allah sendiri. Ada malaikat yang tidak diwajibkan untuk diketahui. Ada ibu-ibu malaikat namanya malaikat Qasim. Ada itu. Malaikat Qasim itu tugasnya apa? Malaikat Qasim itu jumlahnya banyak. Malaikat Qasim itu ada di setiap makanan yang akan dimakan oleh manusia. Semua makanan, semua minuman itu ada malaikatnya di situ. Namanya malaikat Qasim. Ketika makanan itu mau dimasukkan di mulutnya seseorang, malaikat Qasim itu
ngomong dulu sama Allah, ya Allah, dengan makanan ini aku bikin manfaat atau aku bikin madarat untuk orang ini. Allah perintahkan manfaat, maka makanan kita makan membuat kita manfaat, sehat. Kalau Allah perintahkan kamu bikin madarat, kamu bikin sakit misalnya, orang makan makanan kemudian malah sakit. Jadi setiap makanan itu ada malaikat qasim namanya. Setiap mau masuk mulut manusia, malaikat qasim itu matur dulu sama Allah akan dibikin manfaat atau madarat makanan itu masuk mulut orang. Itu kan malaikat yang kita tidak ketahui. Ada malaikat yang menjaga gunung-gunung. Malaikat yang menjaga gunung-gunung itu namanya malaikat Jibal. Malaikat apa? Malaikat Jibal. Gunung itu bahasa Arabnya Jabal. Malaikat yang menjaga gunung namanya malaikat Jibal. Jadi banyak malaikat-malaikat yang kita tidak ketahui, dan jumlah malaikat hanya Allah sendiri yang tahu. Kemudian malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu besarnya seperti apa? Rasulullah ketika di Gua Hira itu Rasulullah melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Kalau ibu-ibu pernah menunaikan haji ataupun umroh, kan ibu-ibu pasti sititur ke Gua Hira ya. Ada bukit apa namanya? Bukit yang ada Gua Hira-nya itu Jabal apa? Jabal apa? Jabal Nur. Di sebelahnya Jabal Nur itu ada gunung, namanya Gunung Jibril. Itu sebelah-sebelahan, seberang-seberangan. Malaikat Jibril itu bumi yang paling dalam sekali atau lautan yang paling dalam sekali itu hanya semata kakinya malaikat Jibril. Samudra yang paling dalam itu hanya semata kakinya malaikat Jibril. Sementara kepalanya malaikat Jibril berada di langit yang ketujuh. Kayak apa gedenya itu coba? Malaikat Jibril itu punya 300 sayap. 300 sayap. Satu sayapnya malaikat Jibril itu kalau untuk menutupi bumi ini, bumi dari timur sampai barat ketutupan sayapnya malaikat Jibril yang selembar itu. Jumlahnya 300. Terus ada malaikat Israel. Malaikat Israel itu, ini di dalam kitab Daqaiqul Akhbar diterangkan, seandainya air seluruh samudra di dunia itu dituangkan ke kepalanya malaikat Israel itu, maka tidak ada setetes pun yang akan tumpah dari kepalanya malaikat Israel itu. Saking besarnya seluruh air di bumi di dunia ini dituangkan di kepalanya malaikat Israel, tidak ada setetes pun yang tumpah. Kayak apa gedenya. Terus ada malaikat Israfil itu. Apa tugas malaikat Israfil itu? Meniup sangkakala. Jadi begitu ditiup sangkakala ya, bumi ini akan hancur lebur. Nah, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini diceritakan saat ini dulu, bumi yang kita tempati ini posisinya di mana? Posisinya bumi yang kita tempati ini sudah berada di bolongan trompetnya malaikat Israfil itu. Bumi yang gede ini udah di bolongan trompet Israfil. Begitu ditiup, hancur bumi itu. Bumi yang gede ini di bolongan trompetnya Israfil. Bagaimana yang malaikat Israfil yang niup trompet itu gedenya. Jadi malaikat itu tidak kelihatan, yang tidak kelihatan itu lebih besar dan lebih banyak. Kemudian
wa kutubihi, beriman kepada kitabnya Allah. Nah, kitabnya Allah itu sangat banyak. Yang terkenal kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, namanya kitab Injil. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Taurat. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, Zabur. Kitab Injil, Taurat dan Zabur itu yang asli, itu yang diturunkan kepada nabinya itu. Yang zaman sekarang itu sudah tidak asli, sudah banyak disisipi oleh para pengikutnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran tidak bisa disisipi, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa disalahkan walaupun sekecil apapun. Karena Al-Quran dijaga langsung oleh Allah melalui adanya orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dengan adanya para hafidh-hafidhah, maka Al-Quran tidak bisa dipalsukan walaupun sedikit. Kira-kira tahun 2006 itu Indonesia dapat bantuan Al-Quran kiriman dari negara Inggris, banyak itu. Kemudian dites kebenarannya, keasliannya Al-Quran dari Inggris itu. Orang hafid Al-Quran, dia membaca Al-Quran dengan hafalan. Kemudian Quran dari Inggris itu disimak oleh banyak orang. Maka ternyata banyak fathah dijadikan kasroh, kasroh jadi fathah, dhammahnya diganti fathah, dhammah diganti kasroh, banyak sekali. Tasdid dihilangkan, yang enggak ada tasdid ditambah tasdid itu banyak. Jadi dengan adanya hafid Al-Quran itu, orang hafid Al-Quran itu satu tasdid pun tidak ada yang hilang. Kalau yang kasroh harus kasroh, yang dhammah mesti dhammah, yang fathah mesti dhammah, yang fathah. Itu orang hafid Al-Quran. Orang hafid Al-Quran itu tasdid saja dijaga. Contohnya Fatihah, surat Al-Fatihah itu tasdidnya Al-Fatihah ada berapa, Ibu? Dulu pernah tasdidnya surat Al-Fatihah ada berapa? Ada berapa? Nah, kita harus tahu jumlah tasdidnya Fatihah, minimal Fatihah aja lah. Karena Fatihah itu kita baca setiap sholat fardu. Jadi huruf yang ada tasdid dibaca tasdid, yang tidak juga tidak. Al-Quran itu tidak dapat dirubah sedikit pun oleh siapapun sampai kiamat. Karena Al-Quran itu dijaga oleh Allah dengan adanya para hafidh Al-Quran. Kecuali nanti menjelang kiamat. Menjelang kiamat itu terjadi 10 peristiwa besar. Berapa Ibu Bu? 10 peristiwa besar. Di antaranya hancurnya Ka'bah. Ka'bah itu nanti bakal hilang. Di dalam kitab Fabriullah diterangkan bahwa Ka'bah itu nanti bakal dibom oleh orang Ethiopia. Sehingga kalau orang haji, orang umroh, tawaf itu mengelilingi bekasnya Ka'bah itu. Jadi hancurnya Ka'bah itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Alamat kubro. Hancurnya Ka'bah, hilangnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tulisannya nanti akan hilang semua. Dari Fatihah sampai surat An-Nas itu hilang. Jadi Quran itu nanti tinggal tulisan, tinggal kertas putih, hilang semuanya. Orang yang hafal Quran pun akan lupa. Di saat hilangnya Al-Quran itu, orang tidak ada yang dihafal kecuali hanya kalimat La ilaha illallah. Selain itu semua orang lupa. Fatihah lupa, surat Ikhlas lupa. Semua surat-surat dari Al-Quran yang pernah dihafal siapapun akan lupa. Yang tidak hilang, yang tidak lupa hanya kalimat La ilaha illallah. Hancurnya Ka'bah, hilangnya Al-Quran,
kemudian munculnya matahari dari barat. Jadi nanti akan muncul dari barat itu matahari itu. Yang tahu pertama kali matahari muncul dari barat orang ahli tahajud. Misalnya nih malam, seharusnya sudah pagi, tapi seharusnya matahari sudah terbit, tapi matahari nggak terbit. Berarti malamnya itu dari sore sampai sore lagi. Itu malamnya. Malamnya bukan 12 jam, tapi malamnya 24 jam. Ketika sudah sore kemudian malam, maka 24 jam tambah 12 jam itu matahari tidak ada. Begitu muncul tiba-tiba matahari muncul dari barat. Yang tahu pertama kali orang ahli tahajud. Karena orang ahli tahajud pasti bangunnya jam 1, jam 2, jam 3. Kok ini seharusnya sudah muncul matahari, enggak muncul-muncul. Orang-orang ahli tahajud itu tahu, nangis. Semua makhluk, setan termasuk nangis. Setan nangis. Nah, ketika matahari muncul dari barat itu sampai timur gitu. Kemudian matahari balik lagi ke barat lagi, Bu. Nah, masuknya matahari ke ufuk barat itu bersamaan dengan tutupnya pintu taubat. Nah, ketika matahari tenggelam di ufuk barat, setelah itu pintu taubat ditutup oleh Allah. Ketika pintu taubat sudah ditutup, orang-orang kafir semua taubat. Setan taubat, Ibu, Bu. Setan, iblis taubat semua, tapi sudah tidak ada gunanya karena pintu taubat sudah ditutup bersama dengan tenggelamnya matahari itu tadi. Jadi ada 10 tandanya, termasuk keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj itu. Dajjal itu akan keluar di daerah Syria yang sekarang di Suriah, di sekitaran sana. Munculnya Dajjal itu ketika terjadi perang besar di dunia itu. Pusat perangnya itu di Turki. Dajjal datang menyamar jadi orang soleh, orang baik, ngajak orang kebaikan, nasihati manusia supaya taat pada Allah. Lama-lama pengikutnya banyak, lama-lama ngaku jadi nabi, lama-lama ngaku jadi Tuhan. Ketika ngaku jadi Tuhan, Dajjal badan semakin besar. Nah, itu diantara iman kepada kutubi kitabnya Allah. Kemudian antuk minu, beriman wa rusulihi, kepada utusannya Allah. Nabi dan Rasul itu jumlahnya berapa? Yang wajib diketahui 25. Tapi seluruh Nabi itu jumlahnya ada 124.000 Nabi. Berapa? 124.000 Nabi. Termasuk ada Nabi yang jaga hutan. Namanya siapa? Nabi Ilyas. Yang menjaga air yang terkenal namanya Nabi Khidir. Nah, itu Nabi Ilyas sama Nabi Khidir itu nabi tapi sekaligus wali. Itu dari 124.000 nabi dan 124.000 rasul, yang paling besar adalah siapa? Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, sering kita dengar bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang agung. Begitu kan? Apa alasannya Nabi Muhammad itu nabi yang agung? Nah, ini kita jabarkan. Kita bacakan apa alasannya Nabi Muhammad itu nabi yang agung. Manusia diciptakan dari tanah. Setan diciptakan dari api. Malaikat diciptakan dari cahaya atau dari nur. Kalau Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah setengah dari tanah, setengah dari nurnya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu setengah dari tanah, setengah dari nurnya Allah. Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini diceritakan
al-awalu fi khalqir ruhil a'zami wa huwa nuru sayyidina wa nabiyina Muhammad. Yang pertama kali diciptakan ruh adalah ruhnya Nabi Muhammad. Qad jaa fil khabari inna Allah ta'ala khalaqa syajaratan laha arba'atu akhshan. Yang pertama-tama diciptakan, yang pertama-tama dibikin oleh Allah sebelum Allah menciptakan apapun, yang pertama dibikin atau diciptakan oleh Allah itu sebuah pohon. Pertama Allah bikin pohon, syajarah. Pertama Allah menciptakan pohon. Telah datang dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon, di mana pohon itu memiliki 4 cabang. Fasamaha syajaratul yakin. Pohon itu Allah beri namanya pohon keyakinan. Summa khalaqa nura Muhammadin fi hijabin min durrati baydai kamitsli tawus. Kemudian setelah Allah menciptakan pohon, Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad. Nurnya Nabi Muhammad itu terbuat dari intan putih. Dan nur Nabi Muhammad yang dari intan putih itu bentuknya seperti burung merak. Seperti burung merak. Jadi pertama Allah menciptakan pohon keyakinan yang punya 4 cabang. Yang nomor 2 Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad, asalnya dari intan putih, bentuknya seperti burung merak. Wa wada'ahu ala tilka syajarati fasabaha 'alaiha miqdaru 70 alf sanah. Dan Allah meletakkan nurnya Nabi Muhammad yang berbentuk burung merak tadi di atas pohon keyakinan tadi. Lalu nurnya Nabi Muhammad dari intan putih yang berbentuk burung merak tadi, setelah diletakkan di pohon keyakinan tadi, nurnya Nabi Muhammad tadi bertasbih kepada Allah, bertasbih selama 70.000 tahun. 70.000 tahun. Summa khalaqa mir'atal hayati fawudi'at bistiqbalihi. Kemudian yang ketiga Allah menciptakan cermin, mir'ah hayah. Cermin tadi namanya cermin kehidupan. Lalu cermin kehidupan itu diletakkan di hadapan burung merak nurnya Nabi Muhammad tadi. Kemudian falamma nadharatu sufiha ra'a suratahu ahsana surati wa asyana hay'ah. Lalu ketika burung merak nurnya Nabi Muhammad itu memandang ke cermin tersebut, maka nurnya Nabi Muhammad yang berbentuk burung merak tadi melihat dari cermin bentuk dirinya dengan rupa yang terbaik dan bentuk yang sangat indah. Kemudian fastahya minallahi ta'ala fa'araqa faqadara minhu 6 qatarat. Maka burung merak nurnya Nabi Muhammad tadi begitu melihat cermin, melihat bentuk dirinya tadi, malu kepada Allah. Lalu burung merak itu berkeringat dan keringatnya menetes 6 tetesan. Fa khalaqallahu ta'ala minal qatratil ula Abu Bakrin radhiyallahu an, wa minal qatratis tsaniyah Umar radhiyallahu anhu, wa minal qatratis tsalisah Utsman radhiyallahu anhu, wa minal qatratir rabi'ah Ali radhiyallahu anhu, wa minal qatratil khamisah Al-Warda, wa minal qatratis sadisah Khasadisatil Al-Azur. Jadi menetes dari burung merak tadi 6 tetesan. Tetesan yang pertama menjadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tetesan yang kedua menjadi Sayyidina Umar bin Khattab. Tetesan yang ketiga menjadi sahabat Utsman bin Affan. Tetesan yang keempat menjadi sahabat Ali radhiyallahu anhu. Jadi 4 sahabatnya Nabi Muhammad itu diciptakan awal-awal. Kemudian kan 6 tetesan. Tetesan yang kelima menjadi apa? Menjadi bunga mawar. Bunga mawar. Bunga mawar itu
bunga yang diciptakan pertama sebelum bunga-bunga lainnya. Maka kalau kita ke Masjid Madinah itu, langit-langit Masjid Nabawi itu, di situ ada gambar bunga mawar. Dan bunga mawar itu dipakai oleh orang-orang kita ini. Orang meninggal pakai bunga mawar, ya kan? Kadang orang selamatan pakai bunga mawar, orang pernikahan pakai bunga mawar, orang acara apa pakai bunga mawar. Rupanya di situ tetesan yang kelima jadi bunga mawar. Kemudian wa minal qatrati sadisah al azur, tetesan yang keenam itu menjadi padi, menjadi beras, jadi padi. Kemudian summa sajada dzalikan nurul muhammadiyyu khamsa maratin. Kemudian nurnya Abu Bakar, nurnya Umar, nurnya Utsman, nurnya Ali, nurnya bunga mawar, nurnya padi tadi bersujud kepada Allah 5 kali. Maka jadilah bagi kita 5 sujud itu sebagai suatu kewajiban yang tertentu waktunya, karena Allah Ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad dan umat beliau. Itu sejarahnya, sholat 5 waktu itu sejarahnya di situ. Jadi 6 tetesan yang menjadi sahabat 4 bunga mawar dan padi itu bersujud 5 waktu, 5 kali sujud, menjadi Allah jadikan sebagai dasar sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad dan seluruh umatnya. Summa nazarallahu ta'ala ila dzalikan nuri maratan ukhra fa'araqa wa hayatan min Allah ta'ala. Kemudian Allah memandang nurnya Nabi Muhammad itu, maka nurnya Nabi Muhammad yang berupa burung merak tadi, ibu-ibu, berkeringat, keringatnya dari seluruh badannya burung merak tadi berkeringat. Kemudian wa famin araqi anfihi khalaqallahu malaikah, dari keringat hidungnya burung merak nurnya Nabi Muhammad itu, maka Allah menciptakan seluruh malaikat. Seluruh malaikat itu tercipta dari keringat hidungnya burung merak nurnya Nabi Muhammad. Kemudian wa min araqi wajhihi khalaqal arsya wal kursi wal lauhul wal qalam wa syamsu wal qamar wal hujuba wal kawakiba wa ma kana fis sama. Kemudian dari keringat wajahnya burung merak dari nurnya Nabi Muhammad tadi, maka Allah menciptakan arsy, menciptakan kursi, menciptakan lauhul mahfud, menciptakan kolam, menciptakan matahari, menciptakan bulan dan berbagai tabir kekuasaan Allah. Kemudian Allah menciptakan bintang-bintang dan segala benda yang ada di langit dan di angkasa raya. 7 lapis langit dan seluruh apa yang di atas langit. Di angkasa raya ada bintang-bintang, matahari, bulan, segala macam tadi. Itu terjadi dari apa? Terjadi dari keringat yang jatuh dari wajahnya burung merak nurnya Nabi Muhammad. Kemudian wa min araqi sadrihi khalaqal anbiya wal mursalin wal ulama wa syuhada wa sholihin. Dan dari keringat dadanya burung merak nurnya Nabi Muhammad tadi, maka Allah menciptakan para nabi, para rasul, para ulama, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Kemudian wa min araqi dhuhrihi khalaqallahu al-baita ma'mur wal ka'bah wa baital maqdis wa maudhi'al masajidi fid dunya. Dan dari keringat punggungnya burung merak nurnya Nabi Muhammad tersebut, maka Allah menciptakan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu masjid yang di atasnya langit ke-7 sana, Baitul Ma'mur, tempat sholatnya para malaikat. Kemudian Allah menciptakan Ka'bah, kemudian menciptakan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu masjid di Palestina. Kemudian dari keringat dari punggungnya burung merak nurnya Nabi Muhammad itu, Allah menciptakan tanah
yang akan didirikan masjid dan musola seluruh dunia. Termasuk ini tanah yang kita duduki di bawah tempat duduk kita ini, tanah masjid ini asalnya ini ketetesan dari keringatnya punggungnya burung merak nurnya Nabi Muhammad. Setiap tempat yang dibikin masjid, bikin musola, maka tempat itu pasti ada tetesan keringat dari nurnya Nabi Muhammad yang berbentuk burung merak dari punggungnya. Wa min araqi hajibaihi khalaqa ummata Muhammadin minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Dan dari keringat dua alisnya burung merak dari nurnya Nabi Muhammad itu, maka Allah menciptakan umat Nabi Muhammad dari kalangan orang beriman laki-laki dan perempuan, dan orang Islam laki-laki dan perempuan. Jadi termasuk kita orang Islam ini, kita dibikin dari tanah dan campurannya dari tetesan keringat dua alisnya burung merak nurnya Nabi Muhammad, ibu-ibu. Kemudian wa min araqi uzunaihi khalaqa arwahal yahudi wa nasara wal majusi wa ma asbaha dzalika minal mukhlidina wal jahidina wal munafikin. Dan dari keringat dua telinganya burung merak nur Nabi Muhammad tersebut, maka Allah menciptakan ruh-ruhnya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang-orang kafir, orang-orang penentang agama Allah, dan orang-orang munafik. Yang terakhir, wa min araqi rijlaihi khalaqal arda minal masyriqi ilal maghrib wa ma fiha. Dan dari keringat dua kakinya burung merak nurnya Nabi Muhammad itu, maka Allah menciptakan bumi dari timur sampai barat dan seluruh apa-apa yang di atas bumi itu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya semua yang ada di bumi dan di langit, semua malaikat, semua yang tercipta, semua asalnya dari nurnya Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu sekalian, artinya Allah pasti tidak menciptakan apapun kalau tidak menciptakan Nabi Muhammad. Itu. Nah, nur Nabi Muhammad tadi itu bagian dari nurnya Allah. Maka ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu diantar sama malaikat Jibril, ketika sampai langit ketujuh, maka malaikat Jibril bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya mengantarmu cuma sampai di sini ya Rasulullah. Engkau sendiri aja langsung menghadap Allah. Enggak, malaikat Jibril, tetap engkau temenin aku menghadap Allah. Aku enggak kuat ya Allah, ya Rasulullah. Kalau aku melihat nurnya Allah, pasti tubuhku kan hancur berkeping-keping, kata malaikat Jibril itu. Karena nurnya malaikat Jibril tidak ada bagian nurnya dari Allah. Maka Nabi Muhammad menghadap langsung kepada Allah dengan tidak apa-apa, karena bagian jasadnya Nabi Muhammad bagian daripada nurnya Allah. Nabi Musa kan sejarahnya pengen ketemu Allah langsung kan. Di mana? Di Bukit Tursina. Ya Allah, aku pengen ketemu engkau langsung ya Allah, kata Nabi Musa. Engkau tidak akan kuat ya Musa, tapi aku pengen banget ketemu langsung dengan engkau ya Allah. Maka Allah mengabulkan permintaan Nabi Musa itu. Ketika Nabi Musa berhadapan langsung dengan nurnya Allah itu, Nabi Musa itu terpental sangat jauh sekali, enggak kuat. Tapi sementara Nabi Muhammad tidak minta ketemu Allah, tapi dipanggil menghadap Allah dan langsung berhadapan-hadapan dengan Allah, dan Nabi Muhammad tidak apa-apa. Maka Nabi Muhammad itu terkenal kalau kemana-mana itu selalu di atasnya dinaungi oleh awan. Kenapa Nabi Muhammad kalau kemana-mana di atas kepala Nabi dinaungi awan? Matahari tidak kuat memandang, menyinari langsung badannya Nabi Muhammad, karena di situ ada nurnya Allah. Disitulah alasannya Nabi Muhammad itu Nabi yang agung, ibu sekalian. Itu.
Maka kita beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad itu. Nah, semua umatnya Nabi Muhammad itu insya Allah pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku akan masuk surga. Bahkan ada hadis lain, kullu ummati mu'afan. Seluruh umatku pasti akan diampuni. Illal mujahir, kecuali mujahir. Bukan ikan mujahir, bukan, Mak. Mujahir itu orang yang berbangga dengan perbuatan dosanya. Orang yang berbangga dengan perbuatan dosanya. Nah, kebanyakan dari kita insya Allah menyesal dengan perbuatan dosa. Betul begitu, Bu? Kebanyakan kita bukan berbangga tapi menyesal. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, di dalam kitab Jawahirul Bukhari itu diterangkan oleh Rasulullah bahwa sesal itu akan menjadi penghapus dosa. Sesal itu menjadi penghapus dosa, gitu. Habis melakukan dosa apa misalnya, astagfirullah, nyesal di hati. Yang tahu nyesal itu kita sendiri. Maka sesal itu tiba-tiba dosa kita dihapus. Ibarat rapat merah dihapus, rapat merahnya dihapus dengan sesal itu. Nah, lawan kata sesal itu bangga. Nah, orang yang berbangga dengan dosa-dosanya itulah yang tidak diampuni. Mujahid itu seperti itu. Itulah keagungan dari Nabi Muhammad. Itu bagian daripada iman kepada Rasul. Kemudian yang keenam itu apa? Yang keenam itu angtumina, yaitu beriman bil qadari wal khairi wa syarihi minallahi ta'ala. Beriman atas takdir baik dan tidak baik, bahwa semuanya itu sudah ketentuan Allah. Takdir baik dan takdir tidak baik itu dari Allah. Contohnya apa? Contohnya ini, Bu. Ditakdirkan menjadi orang kaya, ditakdirkan menjadi orang miskin, itu sudah takdir Allah. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4 itu dikatakan bahwa setiap Allah menciptakan satu orang kaya, setiap Allah menciptakan satu orang kaya, maka Allah menciptakan 40 orang miskin di sekitar satu orang kaya tadi. Itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4. Jadi setiap Allah menciptakan satu orang kaya, Allah menciptakan 40 orang miskin di sekitarnya itu. Untuk apa Allah menciptakan orang miskin itu? Untuk menunaikan haknya si orang kaya tadi kepada orang miskin itu. Apa itu? Dengan zakat misalnya kan, dengan sedekah. Jadi 40 orang miskin itu tempat menunaikan kewajiban si orang kaya itu. Seperti masjid. Masjid itu tempat menunaikan kewajiban kita ibadah kepada Allah, sholat 5 waktu. Berarti masjid atau musola mulia apa enggak, Ibu? Masjid musola ini adalah mulia karena tempat menunaikan kewajiban orang Islam di sekitar masjid situ. Nah, 40 orang miskin tadi tempat menunaikan kewajibannya satu orang kaya itu. Berarti 40 orang miskin itu orang-orang mulia. Jadi orang miskin itu bukan orang yang hina, bukan orang yang rendah, tapi orang miskin itu orang mulia, seperti masjid kemuliaannya, karena tempat menunaikan kewajiban si kaya tadi. Lah coba kalau orang nggak ada yang miskin, semua kaya semua, zakatnya dikasih siapa coba? Mau ngasih zakat kan bingung, mau kemana zakat saya? Ya, mau sedekah semua orang udah kaya, kan akhirnya kan bingung. Tapi itu nanti akan terjadi di zaman Nabi Isa ketika turun di bumi. Salah satu 10 tanda kiamat besar itu tanda diantaranya turunnya Nabi Isa. Nabi Isa itu nanti akan turun ke bumi ini bukan sebagai nabi yang baru,
Tapi Nabi Isa akan turun di bumi itu, pertama tugasnya Nabi Isa membunuh Dajjal. Yang kedua tugasnya Nabi Isa meneruskan risalah kenabiannya Nabi Muhammad. Karena ketika Nabi Isa sudah turun itu, ibu-ibu, itu Al-Quran sudah tidak ada. Al-Quran sudah tidak ada, sudah dihancurkan sama Dajjal dan pengikutnya itu. Sehingga di bumi ini sudah tidak ada Al-Quran. Maka Nabi Isa datang ini nanti diberikan Al-Quran oleh Allah. Jadi begitu Nabi Isa turun, kemudian Nabi Isa diperintah oleh Allah ke pinggir laut. Kemudian dari tengah laut itu muncul kotak yang isinya itu adalah Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad, dan kitab-kitab agama Islam, supaya Nabi Isa meneruskan risalah kenabiannya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Isa itu nanti akan memimpin umat Islam di akhir zaman itu selama 40 tahun. Selama 40 tahun dunia, bumi dipimpin oleh Nabi Isa. Seluruh dunia orang Islam tidak ada yang beragama kecuali agama Islam. Ya. Tidak ada agama ini tidak ada. Semua orang seluruh dunia agama Islam. Ketika orang seluruh dunia beragama Islam dipimpin Nabi Isa itu, maka keberkahan dari berbagai arah itu berlimpah-limpah ruah, sehingga umat Islam itu semua kaya. Sehingga orang memberikan zakat, bersedekah itu susah karena semua orang kaya. Itu nanti akan terjadi di zaman Nabi Isa itu. Ibu-ibu pengen nggak ketemu nanti Nabi Isa itu? Susah banget, harus ketemu Dajjal dulu, zaman Dajjal, ketemu Ya'juj Ma'juj, susah banget. Mendingan nggak ketemu Pak Ustadz, nggak kepengen nih kan di zaman Dajjal itu, susah banget, masya Allah. Aduh, susah bener. Kalau kita hidup di zaman Dajjal, ampun, jangan ngampe kita menangin zaman Dajjal ya mak ya. Itu, aduh, bener-bener itu. Zaman Dajjal itu yang selamat imannya itu sedikit. Yang terjerumus ikut Dajjal itu lebih banyak penduduk bumi itu. Maka jangan sampai kita mau menangin zaman Dajjal itu. Gitu. Zaman Dajjal itu tidak ngerusak bumi, tapi ngerusak imannya umat-umat Islam. Supaya umat Islam itu dia mengikuti Dajjal. Di dalam kitab Fafrillah itu dicerangkan, di jidatnya nih, di keningnya Dajjal itu ada tulisan 3 huruf, kaf, fa, ro, kafir. Nah, di bawah tulisan kaf, fa, ro itu ada tulisan lagi, sa'idum man khalafahu wa saqiyum man ata'ah. Celaka orang yang mengikuti Dajjal dan beruntunglah orang yang bisa menentang Dajjal itu. Itu tulisannya bahasa Arab. Dan semua orang yang nggak ngerti bahasa Arab diberi faham oleh Allah tentang tulisan itu dan artinya itu. Zaman Dajjal itu. Aduh, orang yang nggak ikut Dajjal itu langsung melarat. Yang ikut Dajjal itu langsung kaya. Di zaman Dajjal itu ibu, emas perhiasan itu hilang semua. Ibu-ibu pakai cincin emas atau hilang, pakai kalung emas atau hilang, pakai gelang emas atau hilang. Itu ikut Dajjal itu, terbang, ikutin Dajjal kemana-mana itu. Yang ikut Dajjal itu boleh. Dajjal itu diikuti makanan roti segala macam. Yang ikut Dajjal yang makan, kalau nggak ikut Dajjal ya kelaparan. Ampun, makanya orang yang pengen selamat dari Dajjal itu pada lari-lari ke gunung, ke hutan supaya nggak ke bawah, nggak terpengaruh oleh Dajjal itu. Itu salah satu tanda-tanda kiamat itu diantaranya itu. Bapak Ibu sekalian, selesai pembahasan tentang rukun iman ini. Sekarang dipersilahkan bagi ibu-ibu yang mau bertanya. Gitu ya? Silahkan. Ibu-ibu, sekarang kita buka sesi tanya jawab pada ibu-ibu yang mungkin ada pertanyaan atau masih ada yang mengganjal. Silakan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada guru kita.
Yang ada ganjalan-ganjalan kesel-kesel sama Ustadz, silakan. Yang belakang. Iya, silakan. Silakan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana cara dasar untuk mengenalkan Allah kepada anak? Saya kan punya anak balita, kebetulan pernah tanya, "Mak, Allah tuh apa sih?" gitu. Kebetulan saya juga pakai ilmu, jadi saya jawab ke mama saya. Mungkin Pak Ustaz punya ilmu apa caranya untuk mengenalkan Allah kepada anak? Itu dijawab dulu. Langsung dijawab aja mungkin ya Pak Ustaz. Boleh dijawab dulu ya. Proses untuk mengenalkan anak-anak kita kepada Allah, kepada perintah-perintah Allah itu dimulai dari putra-putri kita di dalam kandungan kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika ibu mengandung ya, maka ibu-ibu yang bagus ibadahnya, yang apik ibadahnya, sholat tepat waktu, kemudian baca Al-Quran, baca zikir, diniatkan untuk putra-putrinya yang dikandung itu. Di antaranya kan itu diperdengarkan oleh kita bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi putra-putri kita di kandungan itu dengan izin Allah itu dapat mendengarkan suara-suara apa yang disuarakan oleh ibunya. Imam Syafi'i itu ibunya itu sering menghatamkan Quran, niatnya untuk putranya itu, Imam Syafi'i itu. Maka Imam Syafi'i itu paling lama di dalam kandungannya itu. Imam Syafi'i itu di kandungan ibunya itu berapa lama ini? 2 tahun ya. 2 tahun di kandungan ibunya itu. Kan umumnya kan 9 bulan 10 hari. 2 tahun. Ketika ibunya Imam Syafi'i ngomong, "Nak, kamu keluarlah dari kandungan ibu ini, Nak." Gitu. Itu Imam Syafi'i itu menjawab itu. Dari kandungan ibunya itu menjawab, "Saya masih menghafalkan Quran, Ibu," katanya. Jadi ucapan ibunya Imam Syafi'i itu langsung dijawab kontan oleh Imam Syafi'i yang di kandungan ibunya itu. Maka jangan dikira janin yang dikandung itu tidak mendengarkan. Maka kalau orang-orang kafir itu dia disetelkan lagu-lagu, ibunya nyanyi-nyanyi katanya. Kalau kita tidak nyanyi-nyanyi ya, tapi diperdengarkan kalam-kalamullah, kemudian zikrullah, suara-suara yang baik sejak di kandungan itu. Nah, ketika lahir itu kan diazani ya. Emang apa manfaatnya? Bayi yang diazani kuping kanan dikomati kuping kiri, maka si anak itu dia tidak akan murtad di dalam kehidupannya, akan terjaga imannya sampai akhir hayatnya, tidak akan keluar dari Islam. Manfaatnya diantaranya itu. Kemudian memang anak itu kan nanya, Allah itu siapa? Yaitu disampaikan, Allah itu yang me dan berna gitu. Nah, selain Allah itu yang di semua, disampaikan itu kayak begitu, diceritakan kayak begitu. Nah, Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Pokoknya yang gampang tuh pakai rumus tadi, kalimat aktif dan kalimat pasif tadi, untuk menjawab gampang tuh. Jadi Allah itu yang aktif. Nah, semua yang diciptakan Allah termasuk kita manusia itu yang pasif. Nah, pasif itu ya di semua, dihidupkan, dimatikan, di ini kayak tadi itu diceritakan kayak gitu. Terus di putra-putri kita walaupun kecil itu dibiasakan makan minum dengan tangan kanan, dibiasakan makan piringnya itu harus bersih, dibiasakan dari kecil. Iya. Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau makan itu tidak ada satu butir pun sisa makanan atau sisa nasi, satu beras yang
tempat wadah Nabi itu tidak bersih. Sampai wadah yang sudah dibuat makan Nabi dan yang wadah yang belum dibuat makan bersihnya sama. Gitu. Jangan dibiasakan makan ngambilnya banyak kemudian nggak habis. Jangan dibiasakan seperti itu, ibu-ibu ya. Itu dilatih dari kecil. Kalau ngambil nasi sedikit saja. Nanti kalau pengen nambah lagi. Jangan ngambil banyak kemudian nggak habis. Itu kan kebiasaan kurang bagus tuh. Di tempat-tempat pesta pernikahan, di gedung makan itu disia-siakan, di mana-mana berlimpah-limpah makan itu, sementara saudara-saudara kita yang mungkin di Palestina, di daerah-daerah lain kelaparan itu. Kalau satu orang menyisakan satu butir nasi di situ, satu komplek Villa Gading ini satu orang menyisakan satu butir nasi, itu mungkin satu hari itu bisa 3 piring itu satu kali makan. 3 kali bisa 9 piring itu satu Villa Gading doang itu, belum seluruh dunia. Saya membiasakan nasihati anak-anak itu seperti itu. Di antaranya seperti itu, dikenalkan ajaran-ajaran Nabi, dikenalkan Allah itu seperti apa, seperti itu. Begitu ibu-ibu ya. Begitu? Boleh? Yang lainnya? Ya, berikutnya. Ma. Ya, silakan, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. 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 Betul. Yang penting kita tidak boleh membayangkan Allah itu kayak apa. Jadi Allah itu tidak bisa dibayangkan Allah itu kayak apa, ibu-ibu ya. Tapi yang jelas Allah itu pasti maha besar. Ibu-ibu sekalian, ciptaan Allah itu semakin ke atas sana itu semakin besar. Langit yang langit yang paling rendah, langit yang kelihatan itu, langit yang pertama itu kan luas banget. Tapi langit pertama itu dibanding luasnya langit yang kedua, langit yang pertama itu seperti sebutir pasir di lautan pasir. Jadi langit pertama itu seperti sebutir pasir kecil di tengah padang pasir. Langit pertama dibanding langit yang kedua. Berarti langit kedua itu kan kayak apa luasnya? Langit yang kedua dibanding langit yang ketiga, langit yang kedua itu tadi seperti sebutir pasir di padang pasir. Sama, langit yang ketiga dibanding langit yang keempat seperti sebutir pasir di tengah padang pasir. Berarti langit yang ketujuh itu kan luasnya ampun itu. Dibanding dengan arsy Allah, langit yang ketujuh itu seperti sebutir pasir di padang pasir. Arsy Allah itu kan sangat luas, sangat besar. Di atas arsy Allah itu ada kursi, kan? Kursinya Allah itu besar. Arsy Allah itu dibanding kursinya Allah itu, arsy Allah seperti sebutir pasir di padang pasir. Nah, kursinya Allah tuh kayak apa tuh? Luasnya, besarnya. Allah lebih besar daripada kursinya itu. Tapi tidak boleh kita membayangkan Allah tuh kayak apa. Ya dijawab aja itu seperti itu. Dan Allah maha besar kekuasaannya. Allah mampu membuat ini itu kekuasaan Allah tuh maha besar. Gitu, Allah maha besar apanya? Maha besar kekuasaannya, maha besar ciptaannya kayak tadi itu, ciptaan Allah itu. Orang malaikat apa tadi? Malaikat Jibril aja berdiri lautan yang paling dalam, semata kakinya, kepalanya di langit yang ketujuh. Allah yang membuat malaikat Jibril kayak apa besarnya kan? Gitu. Begitu mah. Itu harus dapat cerita seperti itu. Memang anak-anak sekarang itu memang harus diceritakan. Jangan
itu nggak nerima anak sekarang. Jangan itu kenapa? Ya harus dikasih tahu alasannya itu yang ilmiah. Jangan itu karena ini itu. Kalau orang dulu kan nggak boleh pamali doang. Harus dijelaskan dengan ilmu. Anak sekarang begitu ya mak. Ya. Maka pentingnya ngaji akhirnya jadi tahu. Jadi bukan pamali doang, ya kan? Gitu ya mak ya. Ya, baik, ada lagi? Silakan. Masih ada lagi ibu-ibu pertanyaan, nanti akan dapat hadiah dari ibu ketua yang bertanya ya. Alhamdulillah. Dapat bonus nanti yang bertanya. Satu lagi lah boleh, silakan satu lagi. Apa? Sudah nggak ada? Nah kalau sudah nggak ada ini memang ibu-ibu kayaknya udah ngantuk gitu ya. Udah ingat sayur asemnya jadi di rumah, ikan asinnya, sambelnya. Ya alhamdulillah. Oh, sudah cukup? Boleh sampai di sini ibu-ibu sekalian. Pengajian kita jam 11 kurang seperempat sudah selesai. Jadi memang duduknya tadi memang sudah lama di sini ya. Jadi kalau belajar ilmu itu yang dipandang oleh Allah itu bukan ke ilmunya dapatnya seberapa, tapi yang dipandang oleh Allah orang yang mencari ilmu itu capek-capeknya, itu yang dipandang oleh Allah, yang dihargai oleh Allah itu capek-capeknya, letih-letihnya, ngantuk-ngantuknya, itu yang dipandang dan dihargai oleh Allah. Bukan ilmunya. Maka belajarnya wajib, pinternya nggak wajib gitu. Sampai di sini pengajian kita hari ini, mudah-mudahan nanti ada ilmu yang bisa dibawa pulang. Apa yang didengarkan di majelis taklim ini bisa kita ingat, bisa menambah perbendaharaan ilmu kita, ilmu agama kita, akan semakin cinta kita, dekat kita kepada Allah, dan semakin istiqomah kita di dalam ibadah dan amal-amal yang soleh. Mudah-mudahan dapat dari Allah SWT atas langkah kita dari rumah ke majelis ilmu ini. Kita baca doa, sebelumnya kita baca surat Fatihah satu kali. Yang munajatnya Fatihah, mudah-mudahan apabila ada keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit, diberi kesabaran atas sakitnya, dan sakitnya segera diangkat oleh Allah sehingga sehat walafiat seperti sedia kala. Kita, keluarga kita yang sedang ada masalahnya segera diangkat oleh Allah. Yang usahanya juga dilancarkan oleh Allah. Segala kesulitannya dihilangkan oleh Allah. Segala doa-doa, cita-cita, keinginan yang baik-baik kita mudah-mudahan diwujudkan, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya jadi orang-orang kaya iman, kaya ilmu, kaya amal soleh, kaya hati, kaya harta, kaya yang baik-baik ya, kaya di dunia, kaya di akhirat. Bihadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna wa auladana wa talmidana min ibadikal mu'minin wa sholihin min ahli ilmi wa ahli al-khair. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.